Shalom, shalom saudara. Pagi hari ini kita akan datang kepada Tuhan beribadah. Sebelumnya mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang selalu setia menyertai setiap langkah kami. Buat hari-hari yang kami lalui bersama dengan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini di minggu kedua pada bulan ini Tuhan, kami bersyukur Kau boleh membawa kami untuk boleh datang ke rumah-Mu dan dengan segala kehendak hati kami pada Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkenan menyucikan, meluruskan setiap hati pikiran kami untuk datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk boleh kami datang beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini kami mau tanggalkan segala keburukan kami, sakit hati, buat kedengkian, kebencian, dan segala keburukan kami tanggalkan Tuhan. Sebab kami mau datang pagi hari ini dengan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini dalam tangan-Mu. Terkudus kiranya Tuhan, Engkau yang tuntun, pimpin, dan bekerjalah dalam ibadah kami pagi hari ini. Dan segala pujian kami, penyembahan kami, syukur dan doa kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam puasa dan ibadah kami pagi hari ini, kuasai setiap hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan. Dan setiap apa yang kami persembahkan itu semua berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Sekali saya shalom saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Nah, apa kabar Bapak Saudara? Haleluya. Pagi hari ini kita bersuka cita. Di minggu kedua bulan ini kita boleh bersama-sama Tuhan. Boleh bersama-sama kita Bapak Saudara. Kita puji Tuhan kita. Sebab hari-hari kita boleh bersama-sama kita bersama Yesus. Haleluya. Bersama-sama katakan hari
rasa syukur kepada Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan memberikan hidupnya sebagai jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur ya Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami. Selalu berikan yang terbaik. Rasakan yang terbaik dalam hidup kami. Lebih dari apa yang kami inginkan. Lebih dari apa yang kami tahu. Lebih dari apa yang kami mau. Kau jadikan hidup kami sungguh berarti Tuhan di dalam Bapa.
Apapun itu Tuhan yang kami miliki, segala yang kami bawa kepada Tuhan, semuanya daripada Tuhan. Apapun itu ya Tuhan, kami persembahkan untuk Tuhan yang terbaik kepada Tuhan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, dan tempat ini Tuhan kami menyatakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Yesus Kristus yang siap bersorak-sorai kepada Tuhan bersama-sama katakan amin. Terima kasih tepuk tanganmu Tuhan. Haleluya. Tepuk tangannya bagi Tuhan. Siapkan hati kita. Firman Tuhan boleh memenuhi setiap hati kita.
Firman Tuhan yang menguasai hidup kita, Bapak Saudara. Kami merindukan hal itu, jiwa kami haus kepadamu. Ya, hari ini persiapkan hati kami berfirman-Mu, memandangkan hati kami kepadamu, kuasai hati dan pikiran kami. Berfirman-Mu boleh tumbuh kami.
kami yang di sorga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau Allah yang melawat kami, Engkau Allah yang mencurahkan roh-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami, Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat kepada kami, memberikan roh pengenalan, memberikan roh pengertian, memberikan roh takut akan Tuhan bagi kami. Engkau melawat umat-Mu Tuhan, Engkau menjamah kami semuanya, Engkau menaruh roh-Mu di dalam kami, membaptis kami dalam kepenuhan Roh Kudus, mengurapi kami dalam pengurapan yang kudus, sehingga kami pulang dari tempat ini, kami pulang sebagai orang-orang yang dibenarkan, sebagai orang-orang yang dipulihkan, sebagai orang-orang yang diselamatkan. Berikan kami Tuhan hati yang taat, buang hati yang keras, urapi pemikiran kami Tuhan, kuduskan di dalam nama Yesus. Kami sambut firman ini dengan hati, kami menerima firman-Mu dengan hati, kami percaya akan firman-Mu. Firman-Mu adalah Allah, dan Allah itu adalah firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa, di dalam nama Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Allah, saya mau yang bawa Alkitab, tolong diangkat Alkitabnya. Ya. Nah, yang tidak bawa Alkitab saya minta berdiri. Bisa ikuti kata-kata saya. Yang bawa Alkitab, angkat Alkitabnya. Yang nggak bawa Alkitab boleh berdiri. Ayo silakan. Enggak, ini bukan hukuman, no. Enggak. Ya. Nah, yang di Android nggak apa-apa, tapi buka Alkitabnya, jangan buka Facebooknya. Ya, boleh dulu yang bawa Alkitab. Ya. Nah, saudara, kita katakan begini: firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Yang bawa Android, angkat Androidnya. Yang bawa Alkitab, angkat Alkitabnya. Bukan untuk dibaca. Ya. Ikuti kata-kata saya. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Nah, sekarang semuanya sekaligus. 1, 2, 3. Firman itu adalah Allah, Allah itu adalah firman. Di dalam firman Allah ada roh Allah. Amin. Oke. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa yang percaya kepada Tuhan? Tolong angkat tangannya. Ya. Saya mau koreksi hari ini, seberapa percaya saudara kepada Tuhan? Ya. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan, pasti semua yang hadir di tempat ini. Yang percaya Yesus adalah Tuhan, pasti semua kita yang ada di tempat ini. Tetapi apakah Tuhan percaya bahwa saudara menjadikan Dia Tuhan dalam hidup saudara? Nah, saya selalu mengingat salah satu potongan dari kalimat Ahok, orang seringkali beragama tapi tidak bertuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah selalu kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Ketika Yesus adalah Tuhan, saudara harusnya mengerti kenapa saudara menjadikan Yesus adalah Tuhan. Ada yang bisa jawab? Kenapa menjadikan Yesus sebagai adalah Tuhan? Mungkin jawabannya iya, Dia juru selamat saya, Dia sudah menembus dosa saya. Nah, itu semua jawaban-jawaban normatif. Ya, itu semua jawaban-jawaban yang sifatnya hanyalah doktrin dan pengetahuan. Tetapi apakah saudara menikmati karya Allah di dalam hidup saudara? Nah, saudara,
Kepada siapa saudara paling banyak berkorban? Atau kepada siapa saudara rela berkorban? Apalagi kita dalam kehidupan kita. Siapa di sini yang pernah berkorban begitu luar biasa? Berkorban begitu total. Kita berkorban pasti kepada orang yang kita kasihi. Ya, kita pasti berkorban kepada orang yang benar-benar kita cintai. Kepada orang yang benar-benar kita sayangi, semuanya pasti berkorban. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus itu berkorban kepada kita karena dia mengasihi kita. Ya, dia berkorban, dia mati untuk kita karena dia mengasihi kita. Nah, pertanyaannya, apakah Tuhan mengenal kita sehingga dia mengasihi kita? Dia sangat mengenal kita. Ya, dia sangat memahami kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu dia rela berkorban kepada kita karena dia memang benar-benar mengenal, dan dia benar-benar tahu, dan dia benar-benar mengasihi kita. Ya, nah sehari ini saudara, kita baca dalam kitab Roma pasal yang ke-14. Kita baca ayat 7 dan 8 dan 9. Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat 7, 8 dan 9. Mari kita semua membaca firman Tuhan. Ya. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini luar biasa. Ayat 9, 2, 3. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang mati ataupun atas orang hidup. Saya ulangi ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Untuk apa? Ya, nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi apa itu yang bertuhan? Kalau saudara hidupmu untuk Tuhan. Jikalau engkau mati juga untuk Tuhan. Jadi baik hidup, baik mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati. Untuk itu. Ini yang disebut dengan bertuhan. Menjadikan dia sebagai Tuhan yang memiliki hidup kita. Untuk memiliki hidup kita, Tuhan tidak bayar dengan uang. Tuhan tidak bayar dengan emas, harta, permata. Tetapi untuk menjadi milik Tuhan, dia bayar, dia tebus dengan nyawanya, supaya ia menjadi Tuhan. Nah, ini yang saudara sekalian, supaya dia menjadi Tuhan. Kenapa harta menjadi Tuhan dalam hidup saudara? Karena kita beli. Ya, karena kita bayar. Kenapa HP bisa menjadi Tuhan? Jangan saudara bilang, oh HP tidak jadi Tuhan. Jadi Tuhan. Nah, sekarang saya mau katakan, saya artikan begini dulu. Ya, saudara pernah nggak ketemu orang di Lapo, di Kedai? Halo ketua. Tambah gagah ketua ini, Pak.
tambah ganteng, mobilnya bagus. Ketika saudara menyebut dia ketua, saudara sedang mengangkat posisinya. Dan apa saya kata si ketua? Ngopi. Hanya membilang dia ketua, kita dibayarin kopi. Iya kan? Nah, mungkin saudara pernah ketemu bos. Bos besar. Lama tidak jumpa bos ini. Tambah mantap aja sekarang ya. Tambah maju usahanya. Ada rokok? Kita beli rokok. Hanya bilang dia bos. Karena kita tahu kata-kata ketua, kata-kata bos itu membuat seseorang naik. Dan ketika dia naik, dia turunkanlah uangnya tadi. Ya, ini terkecuali bagi yang kikir ya. Dalam pergaulan. Saudara, saya dulu waktu SMA suka godain cewek. Ya. Jalan di depan, kita duduk-duduk rame gitu kan. Lewat cewek. Manis. Saudara, kita bilang dia manis saja. Jalannya langsung kayak perangkap. Bukan langsung. Why? Ya, nah saudara lihat. Nah, sekarang ketika engkau menyebut dia Tuhan, siapa yang kita sebut Tuhan? Yesus. Ya, kita menyebut dia Tuhan, Tuhan bilang Allah. Enggak. Saudara, nah, kita sebut dia Tuhan, berarti tidak ada lagi yang di atas Tuhan. Nah sekarang, siapa yang di atas Tuhan dalam hidup kita? Siapa yang lebih tinggi dalam hidup kita? Tuhan atau ada yang lain? Ya, sekarang kita lihat ke dalam diri kita masing-masing aja. Benarkah Tuhan sudah menjadi Tuhan yang tertinggi, Tuhan yang teratas dalam hidup kita? Kalau Tuhan belum menempati urutan pertama, kalau Tuhan belum menempati urutan tertinggi, masih ada yang lebih tinggi dari Tuhan, kita tidak bisa menjadikan dia Tuhan. Tuhan tetap Tuhan, tetapi menjadikan dia Tuhan dalam hidup kita, saudara. Saudara bisa kasih jenjang. Nah, jenjang yang paling tinggi saudara kasih untuk siapa? Itu saudara yang tentukan. Ya kan? Itu keputusan kita. Nah, apakah Tuhan Yesus menjadi Tuhan? Kalau dia Tuhan berarti tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Makanya ketika Tuhan berkata kepada Musa di atas gunung Sinai, perintah yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau keluar dari tanah Mesir. Kenapa Tuhan pakai referensi tanah Mesir? Akulah yang membawa engkau keluar dari tanah perbudakan. Kenapa Tuhan menjadikan itu sebagai referensi? Akulah Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya Allah sedang meletakkan posisinya di tempat yang paling tinggi. Dan tidak ada Allah yang harusnya lebih tinggi dalam hidup kita. Nah, jadi ketika saudara berkata dalam doa, Tuhan. Ketika saudara berkata kepada Tuhan, menyebut dia Tuhan, yang saudara bayangkan apa? Aku lagi kekurangan yang terbayang dalam monitor kita itu. Makanya kadang-kadang kita, Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan tidak akan menjawab doa kalau dia nomor 3. Kalau yang nomor 1 ya hartamu, Tuhan bilang kan ada yang nomor 1. Tidak mungkin yang nomor 3 melangkahi yang nomor 1. Udah dari hartamu saja lah kau minta kesembuhan. Ngerti maksudnya kan? Karena Allah tidak nomor 1.
Nah, saya melihat ketika Tuhan memberkati, kenapa Musa, kenapa Abraham, kenapa Daud, Tuhan memberkati mereka. Betul, manusia saja kita sebut ketua, dia bayarin kopi kita. Manusia saja kita sebut bos, dia bayarin makan kita. Karena nggak ada bos lain di situ, nggak ada ketua lain di situ. Nah saudara, ketika saudara katakan dia Tuhan, yang saudara pikirkan dia yang tertinggi dalam hidup kita. Iya kan? Masih ada yang terutama. Itu makanya ketika Musa, ketika Tuhan menjadikan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir, kan di situ ada dua bos. Ada dua majikan, ada dua Tuhan, satu Firaun, satu lagi siapa? Tuhan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Nah, kalau Firaun yang menjadi tertinggi dalam hidupmu, silakan minta sama Firaun. Nah, kalau engkau berdoa kepada Tuhan dan engkau harus mengakui Tuhan lebih tinggi daripada Firaun, maka Tuhan akan melakukan perkara yang besar dan lebih besar daripada yang dibuat oleh Firaun. Amin. Makanya sampai tulah ketiga, ya, Firaun masih bisa menyamai tulah yang dibuat oleh Tuhan. Tapi masuk tulah keempat sampai tulah ke-10, sampai Firaun tenggelam di dalam laut terberam. Jadi antara Firaun dengan Tuhan, saudara, itulah yang sekarang terjadi dalam kepada siapa kamu menghambakan diri. Engkau tidak boleh menghambakan, engkau tidak bisa menghambakan diri kepada dua Tuhan. Satu kepada harta, satu kepada Tuhan. Nah makanya kalau banyak orang bilang, udah andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Betul, mengandalkan Tuhan berarti Tuhan nomor satu. Nah, kalau saudara punya pacar, apakah Tuhan nomor satu daripada pacar? Kalau engkau sekarang sedang sekolah, apakah Tuhan nomor satu dibanding dengan studi? Ya, kenapa nggak ke gereja? Banyak tugas. Wah, sampai gak enak kita. Udah jangan kerjain tugasmu ke gereja aja. Engkau tidak mengerjakan tugas kan karena buang-buang waktu. Karena engkau tunda-tunda waktu. Iya. Saudara, kenapa nggak ke gereja, Pak? Kenapa? Aduh Pak, aku tersinggung sama si Anu. Mana aku jumpa? Lah, kau tersinggung sama orang, kau tadi nggak ke gereja. Kok sama Tuhan? Berarti Tuhan nggak dapat apa-apa. Saudara, kenapa nggak ke gereja? Aduh, aku sibuk kerja, banyak kerjaan. Nah, berarti Tuhan nggak nomor satu. Nah, ketika kita mengalami kesusahan dalam pekerjaan, Tuhan tolong pekerjaanku ini, Tuhan. Ya, minta tolonglah sama Tuhanmu. Kalau dia nomor satu, dia pasti. Karena di atas Tuhan siapa lagi kita minta tolong? Nah, apakah Tuhan sudah menjadi nomor satu? Karena Tuhan meletakkan itu di hukum pertama dari 10 perintah Allah. Hukum yang pertama dan hukum yang terutama. Yang kedua adalah kasihilah Tuhan Allah. Amin. Kasihilah Tuhan Allah. Seorang Farisi pernah berkata, Guru, aku mau mengikut engkau. Terus dia bilang, izin pulang aku sebentar. Ngapain? Aku mau menguburkan ayahku. Apa kata Yesus? Biarlah orang mati menguburkan orang mati.
Nah saudara, dan pas dia pulang, dia menguburkan ayahnya. Yesus bilang, orang ini tidak layak. Saudara, nah, saya sudah bilang tadi, Allah itu berkorban kepada kita karena memang Dia mengasihi kita. Karena Dia betul-betul mengasihi orang yang berdosa, yang rusak ini. Nah sekarang kalau kita menjadikan Dia Tuhan, berarti Dialah yang paling kita kasihi. Ya, saudara, berarti Dialah yang paling kita kasihi. Hukum yang terutama bicara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Nah, sekarang pertanyaannya, kita punya Tuhan nggak dalam hidup ini? Kalau Tuhan hanya kita jadikan sebuah simbol, kita nggak mengasihi Dia. Kalaupun kita mengasihi Dia, banyak yang lain yang lebih kita kasihi. Saudara, engkau bisa lebih mengasihi hartamu daripada Tuhan. Makanya dikatakan Tuhan, orang yang mendengar firman Allah, tetapi kekhawatiran, kecemasan, keduniawian menghimpit firman Allah. Apa maksudnya? Banyak orang percaya kepada firman. Banyak orang sungguh-sungguh mendengar firman. Tapi ketika firman itu jatuh di semak-semak yang berduri, itulah tanah yang bersemak-semak. Jatuhlah benih di situ. Dan benih firman itu mati dihimpit oleh semak-semak itu. Dan harta kekayaan dunia itulah semak-semak itu. Makanya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, apakah hidup kita masih penuh dengan segala macam keduniawian, segala macam pikiran dunia, segala macam keinginan dunia? Ya, nah kita buka dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3 ayat 19. Saya minta semua anak-anak pelajar mahasiswa baca ayat ini dengan suara keras. Saya mau dengar suara kalian dulu. Ya, pemuda, remaja, Filipi 3 ayat 19. 1, 2, 3. Ya, seberapa banyak ambisi kalian? Seberapa banyak cita-cita keinginan kalian yang semuanya itu bisa menjadi Tuhan? Sampai Tuhan pun kita paksa untuk mewujudkan cita-cita kita. Seolah-olah Tuhan itu menjadi objek saja untuk memenuhi semua. Nah saudara, semua kita punya perut. Berarti perut itu punya potensi jadi Tuhan. Nah, ada orang yang mencuri gara-gara perut. Perut itu bicara keinginan, kebutuhan, keperluan, kepentingan. Ada yang lebih penting. Oh, tapi kan hidup kita ini masih hidup daging, Pak Pendeta. Kan kita masih punya kebutuhan. Kita masih punya keperluan. Iya, saya juga punya kebutuhan. Saya juga perlu uang, bayar uang sekolah, beli buku anak saya pakai duit, nggak pakai Alkitab. Saudara, saya beli keperluan anak saya pakai uang, nggak pakai doa. Pak, dan saya mau pangkas ini Bapak doakan dalam nama Yesus Tuhan. Jangan tukang pangkasnya supaya anakku datang gratis. Itu kan goblok saya. Nah pertanyaannya itu tidak menjadi Tuhan hanya gara-gara kita tidak punya
yang sepenting dia, Tuhan itu pasti memberkati kita. Amin. Kalau Tuhan tidak memberkati kita, berarti ada Tuhan yang lain. Nah, ketika saudara mengaku sama Tuhan, Tuhan, follow aku Tuhan. Yang jadi Tuhan kan bukan saya, kata Tuhan. Yang jadi Tuhan kan perutmu, minta sama perutmu. Iya nggak? Ngerti kira-kira maksud saya? Tuhan akan bekerja, Tuhan akan buat apa-apa, karena Dia tahu Dia tidak nomor satu dalam hidup kita. Dia tidak yang tertinggi. Ketika ada yang lebih tinggi dari Tuhan, terus orang mengadu, Tuhan aku gagal. Tuhan bilang, aku kan tidak Tuhanmu. Di mulut aja makanya dikatakan Tuhan, bangsa ini hanya memuliakan Tuhan dengan mulutnya, hanya menyebut Tuhan dengan mulutnya, padahal hatinya jauh dari Tuhan. Kalau Dia Tuhanmu, Dia yang paling dekat. Mengasihi Tuhan berarti tidak ada yang lebih dekat dari Tuhan dalam hidup kita. Amin. Begitu dekatnya Tuhan sampai Dia tahu detak jantung kita. Begitu dekatnya Tuhan sampai Dia tahu aliran darah kita. Jadi jangan salahkan, doaku tidak manjur, doaku tidak paten. Saya melihat bagaimana Tuhan memberkati Abraham. Ketemu dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, Musa, Daud, ternyata ini kuncinya. Memang mereka benar-benar, sehingga Tuhan bilang, aku tahu siapa di hati Daud itu. Aku melihat hati Daud itu hanya ada Tuhan, tidak ada yang lain. Nah, kalau adik-adik kalian mau bergumul masa depan, udah berdoa, kalau sudah berdoa itu artinya menjadikan Tuhan nomor satu. Jangan jadikan perlu kita hanya kita Tuhan. Yang bertanya, di mana? Di mana? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, ternyata saya takut. Apa yang saya takutkan? Tuhan kita ternyata dunia. Karena isi pikiran kita itu sungguh Tuhan mana? Ternyata Tuhan kita adalah dunia. Kenapa? Isi perut kita itu semua. Di mana Tuhannya? Makanya banyak orang hanya beragama. Kalau kita hanya berkeluh kesah, kalau kita hanya teriak-teriak Tuhan, itu beragama namanya. Jadi mengeluarkan Mesir dari benaknya orang Israel. 430 tahun Mesir, orang Israel berada di Mesir, sampai seluruh kebiasaan, sampai seluruh kehidupan mereka sudah terpola. Ketika Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, Tuhan sebenarnya tidak sedang mengeluarkan fisiknya, tapi mengeluarkan duniawi Mesir dari benak Israel. Itu perlu kehadiran Tuhan di dalam diri bangsa itu. Amin. Saudara, mengeluarkan dunia dalam pikiran kita, itu perlu Tuhan berdaulat, perlu kehadiran Tuhan bertahta dalam hidup kita.
Nah, saudara pikir mudah mengeluarkan duniawi. Banyak orang terjebak, terperosok ke dalam perangkap duniawi dengan segala hawa nafsunya. Kita banyak terperangkap dalam duniawi dengan alasan saya masih tinggal di dunia, saya masih perlu dunia. Memang, tapi tidak perlu menjadikan dia Tuhan. Tidak perlu memandangkan diri. Amin. Tidak bisa makan enak, makan nasi padang. Tidak bisa makan nasi padang yang enak, kita bisa makan nasi ampera. Tidak bisa makan nasi ampera, kita bisa makan nasi kucing. Tidak bisa makan nasi kucing, kita hanya bisa makan nasi putih saja. Amin. Halo. Tidak bisa beli baju yang 1 juta, beli baju yang 500. Tidak bisa beli baju yang 500, beli baju yang 200. Tidak bisa beli baju yang 200, beli baju yang 100. Tidak bisa beli baju yang 100, beli baju yang 50. Pergi ke Monja. Nah, yang penting apa? Dunia tidak dalam pikiran kita. Nah, kalau kita menjadikan dia Tuhan, dia yang terutama. Dan saudara, mengeluarkan dunia dari dalam hidup kita, itu sangat menentukan apakah kita bertuhan atau tidak. 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, ini kalau kita mau bertuhan ya. Ayo kita ulangi. 1 Yohanes 2 ayat 15. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam. Paling kasih. Nah, nggak mau. Nah, siapa dari kita yang memberikan 10 kepada sebagai anak? Itu kan peraturan. Apakah itu mengasihi? Apakah itu mengasihi? Itu pertanyaan yang saudara jawab. Ayat 16 masih belum puas. Silakan ayat 16. 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari Tuhan. Saudara punya gaji 5 juta, kembalikan 10 kepada Tuhan. Terus saya berpikir 500.000, 500.000, susah nafas. Topi koki 10 kilo 120.000, telur 1 papat 55.000, baru 175, isi minyak bensin 1.000, 30.000, baru 100. 500.000 banyak juga ya. Iya kan? Banyak juga. Terus itu keinginan apa? Kan dunia. Iya, lumayan. 500.000 untuk bayar kos anak saya. Di kos berapa? Kos bayar juga. Berapa? 500. Kemudian mamanya berpikir,
500.000 bayar pos nipu. Anggap aja lah dia kayak semua senyum dia tuh bayar pos. Udahlah Tuhan, bayar pos anak banyak, tinggal nambah cepet. Binoma, orang Jawa bilang eman-eman. Tapi sebenarnya apa? Kasih sama Tuhan itu tidak ada. Walaupun saudara bilang dia Tuhan, jujur kan? Walaupun kita bisa menyebut dia Tuhan, tapi kita tidak sayang sama dia. Nah sekarang saya tanya, sayang nggak sama? Sayang? Betul dia jadi Tuhan? Saudara, kita menjadi orang yang tidak kasih. Janganlah engkau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Saudara, yang boleh kita kasih di dunia ini cuma dua. Satu, yang pertama Tuhan. Sedangkan kita masih Tuhan, baru Tuhan bilang kasih sesama manusia. Hormati orang tuamu, kasih yang miskin, kasih yang susah, kasih yang telanjang. Amin. Allah tidak pernah menyuruh kita kasih mobilmu, kasih HP, ya kan? Kasih uang, kasih harta, kasih pekerjaan, kasih hobimu. Itu tidak pernah. Tidak masuk dalam lingkup kasih. Kasih baju, kasih tasmu. Saudara melihat orang kalau tasnya kaya, tasnya mahal atau enggak? Lihat waktu hujan. Kalau ada ibu-ibu waktu hujan keluar dari gereja, mobilnya di situ. Jangan di gereja nanti sampai saya nyindir. Iya kan? Entah dari mana lagi keluar, entah dari kantor, entah dari mana. Hujan lain, terus diginikannya. Nah, itu tas murah. Tapi kalau tasnya mahal, dia yang kehujanan, tasnya yang enggak. Dia laku hujan. Nah, itu mahal tasnya. Nanti silakan dicek. Ada lagi, jangan-jangan dia buka sepatu, dia kaki basah. Kalau Rio pakai sepatu 70 juta ke gereja, kan nggak berarti dia ekor modal. 70 juta mau ekor modal sekali ekor dia kalau hidup. Rasul tadi dia buka sepatunya, dia ekornya. Kenapa buka sepatumu? Dia nggak kaki lecet dong asal jangan sepatu. Berapa harganya? 70. Ih, 70. Honda cuma 4 juta ya. Nah, banyak sekarang orang mengasihi dunia. Saudara, banyak mengasihi harta, banyak. HP-nya jatuh dicium, anaknya jatuh, kawin, dan lihat matamu taruh di mana. Itu kemarin yang di tol itu ketinggalan istri, pulang kampung dia ketinggalan istrinya. Masa 2 jam nggak tahu dia istrinya nggak ada. Istri ketinggalan nggak dijemput, HP ketinggalan. Kenapa pulang Pak? HP tinggal. Cepat kau ambil. Lama lagi kau. Iya tunggu dulu aku lagi kerja. Cepat. HP tinggal, istri tinggal. Nah sampai dia di pos polisi dia. Nah, dia minta telepon tolong istrinya. Udah 2 jam dia tinggalin istrinya. Rio Grogol naik order 2 jam dari Bangkinang udah sampai di mana? Nggak sadar itu istrinya udah tinggal selama itu.
itu memang nggak pernah hadir istrinya dalam hati. Jauh. Saya aja gara-gara istri saya supaya jangan jatuh saya tahan kok. Ya saya ya. Tahan sampai bergeser tulang bahu saya. Kalau saya lepaskan saya jatuh ya istri saya ikut jatuh. Kemarin kan kami jatuh sama-sama. Nggak sendiri-sendiri. Dengan Rio saya pernah jatuh, tapi saya sendiri, dia enggak. Saya tahu ketawa dia. Sedang aku ketawa, oh ya karena dia nggak jatuh, saya jatuh. Nah kemarin saya dengan istri saya sama-sama jatuh. Sampai mematikan sepeda motornya aja nggak bisa tangan saya. Nah ini masih segini aja baru bisa jatuh. Nah saudara, cuma duanya yang bisa kita kasih. Tuhan sama sesama manusia. Lain nggak boleh, walaupun punya banyak. Oh susah aku mendapatkan ini. Bertahun-tahun aku tabung duit, bertahun-tahun aku simpan. Saudara, jangan mengasihi. Orang yang mengasihi dunia, pasti Allah tidak ada di dalam hatinya. Itu sudah. Terus kita mau jadikan Tuhan sebagai Tuhan, padahal kita nggak mengasihi Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, ya apakah Tuhan benar-benar menjadi yang terutama dalam hidup kita? Matius pasal yang ke-6 ini kan sudah sangat biasa kita dengar. Tapi jangan sampai kita tertipu hanya gara-gara kebutuhan. Kebutuhan tidak Tuhan. Amin. Tapi Tuhan pasti memenuhi kebutuhan. Kebutuhan bukan Tuhan. Jangan gara-gara kebutuhan dia jadi nomor satu. Jangan gara-gara ada keperluan dia jadi nomor satu. Jangan gara-gara kita perlu makan, kita perlu pakaian, dia menjadi nomor satu. Tidak boleh. Amin. Kita butuh makan dia, tapi jangan jadikan nomor satu. Kita butuh pakaian dia, tapi jangan jadikan dia nomor satu. Karena yang nomor satu tetap punya Tuhan. Amin. Ya, kita punya kerja. Yes. Saya juga kerja kok saudara. Saya bilang sama Rio, aku mau jadi agen lidi. Saya ngampung lidi sekarang, tapi terjemah jangan jual di sama saya ya. Saya bilang, lebih baik saya berusaha. Ya, anak-anak saya itu gila, saya bawa di kemarin saya pergi ke LP, saya nampak orang lunas, saya ambil lidinya, saya suruh kan di situ sama. Saya punya Tuhan. Saya bilang, kita harus berusaha. Tidak bisa berharap sama manusia. Ya. Saudara, karena saya bilang logik apa? Setiap pada perkara kecil, kau kuberikan perkara besar. Saudara, pergi saya jual lidi, kan ada 2 kali saya jual dari Surabaya. Yang pertama saudara ini, Pak, kenapa Bapak tidak telepon? Kupikir saja kali bawa kalian tampung, udah penuh kami Pak. Saya oper lah Bapak ke teman saya. Dioper lagi kami ke SPB, ke rumah ini. Di teleponnya, Bang Tarigan, apa? Masih bisa nampung, ada nih, mau jual ini, ada. Suruh ke sini, saya pergi ke SPB. Cari, ya Ben, kelewatan nanti Ben. Padahal untungnya tidak seberapa. Tapi saya mau melatih anak-anak saya. Entrepreneur, walaupun jadi juragan lidi. Ya. Saudara, begitu saya sampai, ini dia tempatnya. Begitu saya lihat, aman. Kau rupanya. Masa aman, digesernya mobilnya, saya mundurkan mobil saya. Tarigan ini rupanya. Jemaat saya dulu di lapas. Aduh.
Jadi dari mana nyimak ini? Dari jemaat di Sumberaya. Kita timbang, ya timbanglah. Saudara, udah ditimbang, udah dicatat. Sama amal saya kasih layak harga segini. Karena amal udah capek kan. Ya terserah. Saudara, ada saja cara Tuhan. Amin. Saya bilang, nah, gajimu. Kalau mau bilang beli apa kemarin skin apa yang top mau top up nggak boleh top up. Nih gajimu, bonusnya teh manis jumbo, ini kan jumbo. Saudara, nah ini tidak jadi kita baca jadinya. Ya, kita memang punya kebutuhan, tapi nggak ngoyo. Tuhan bekerja dalam memenuhi kebutuhan kita. Amin. Iya. Tuhan bekerja memenuhi kebutuhan kita. Hal kekhawatiran. Nah, kita mulai baca ya. Ayat 31. Ya, nah kita lihat di sini kedudukan Allah lebih kuat daripada kedudukan dari kebutuhan kita. Matius pasal 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari semua bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Kenapa Tuhan bilang tidak kenal? Dan jangan-jangan kita ikut-ikutan juga tidak kenal Allah hanya gara-gara mengejar dengan seluruh apa yang ada di dunia ini dengan alasan kebutuhan. Dengan alasan keperluan Tuhan, aku butuh, aku perlu. Saudara, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bekerjalah sebagai orang yang mengenal Tuhan. Berusaha sebagai orang yang mengenal Tuhan. Kita memang bekerja di dunia ini, tapi dunia tidak boleh ada dalam hati kita. Amin. Ya. Niko, cita-citamu apa? Oh, aku mau bekerja dari ini. Boleh kau bekerja, tapi Tuhan tetap Tuhan. Pekerjaan, segala keinginan dunia tidak boleh jadi Tuhan. Amin. Tidak boleh jadi Tuhan. Kebutuhan tidak boleh jadi Tuhan. Tidak boleh kita menghambakan diri, memperbudak diri sampai sakit, sampai lupa, sampai kayak Bang Toib tidak pulang-pulang. 3 kali lebaran, 3 kali purnama. Sekali dia pulang, salah alamat. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Amin. Tuhan tetap Tuhan yang tahu keperluan kita. Tapi Tuhan tidak akan tahu keperluan kita kalau keperluan yang jadi Tuhan. Ngerti kan ya? Nah, kenapa? Kalau Tuhan yang mengerti keperluan kita, berarti Tuhan yang utama, Tuhan yang kita dahulukan, Tuhan yang kita sembah. Amin. Tapi kalau keperluan yang jadi Tuhan, keperluan yang duluan, Tuhan kita perintahkan, Tuhan yang kita suruh. Aku perlu ini Tuhan, aku butuh ini Tuhan. Masih ada yang mengadu-ngadu kayak anak kecil gitu sama Tuhan. Tapi kalau Tuhan, Dia nomor 1, Dia Tuhan, Dia tahu keperluan kita. Karena Dia tahu keperluan kita tidak jadi Tuhan. Saudara, kadang-kadang yang sering kita begitu. Keperluan kita yang jadi Tuhan, kebutuhan kita yang jadi Tuhan, keinginan kita yang jadi Tuhan.
sudah menjadi yang nomor satu dalam hidup kita. Nah, ayat 33 mari kita baca. Itu kan sudah jelas. Ayat 33, 23. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Sudah nikmati nggak ini? Kenapa belum? Karena dia tidak menjadi Tuhan. Makanya banyak orang yang masih hitung-hitungan sama Tuhan. Berkurang nanti. Saudara, sudah merasakan enggak bagaimana kalau kita terlebih dahulu mencari Tuhan, kita terlebih dahulu bagaimana Tuhan berkarya menambahkan ini, yang kita minta ini ditambahkan Tuhan ini, yang kita perlukan ini ditambahkan Tuhan. Waduh, enak sekali bertuhan itu. Amin. Tuhan, saya minta istri satu, Tuhan kasih dua. Nah itu. Baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita menyangka blessing in disguise? Nggak nyangka. Berapa hari yang lalu ada orang datang ke gereja. Ya, dia bilang sama saya, gereja ini perlu dilihatnya aslinya berapa. Ini yang saya pasang 6. Dingin nggak? Kalau jemaat banyak nggak dingin. Kalau jemaat sedikit dingin. Itu aja tandanya sama saya. Saudara merasa nggak gitu? Sekarang dingin kan? Nah, ini kurang banyak. Coba banyak. Jadi maunya berapa? 8. 4 ke sini, 4 ke sini. Nanti saya kasih. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau dalam hati Tuhan dia berjanji mau ngasih. Janji manusia bisa jadi, bisa tidak jadi. Kalau Tuhan berjanji lewat dia, berarti dia. Amin. Biasanya kan? Kalaupun jadi, kalau Tuhan mau memberi, tidak mesti juga lewat orang itu. Mungkin lewat yang lain. Amin. Karena enggak itu juga yang menjadi Tuhan, enggak asing juga yang menjadi Tuhan dalam hidup. Enggak juga gara-gara itu nanti saya harus kecewa, manusia omong. Nah, enggak pun ada asing ini dia tetap jadi Tuhan di gereja ini. Ya, sekarang yang aktif di asing cuma 5, yang itu mati obor. Nah, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini karya Tuhan. Kalau dia Tuhan, ditambahnya, enggak dikuranginya. Amin. Siapa yang merasa berkurang gara-gara itu Tuhan? Siapa yang merasa rugi gara-gara ikut Tuhan? Merasa rugi ketika engkau harus memberi kepada Tuhan, engkau tidak bertuhan. Maaf. Karena kalau ada Tuhan, dia tidak akan kurangi, dia tambahkan. Saudara boleh baca, siapa yang sudah pernah baca Alkitab. Tuhan minta Ishak. Abraham, korbankan Ishak. Tuhan tidak ambil Ishak, Tuhan tambahkan bonus 1 ekor domba. Amin. Tuhan tak mengurangi. Tapi Tuhan tahu apakah dia ada. Hai Abraham, sekarang aku tahu bahwa sesungguhnya engkau adalah orang yang takut akan Tuhan. Jangan sentuh Ishak itu. Dia sudah angkat pisaunya. Dia sudah angkat parangnya untuk menyembelih anak. Kalau lihat ke belakang, Abraham menoleh ke belakang. Ada seekor domba yang tersangkut rambutnya. Tuhan bilang, ambillah itu, sembelihlah itu, ganti anak. Allah menambahkan, Allah tidak pernah mengurangi. Amin.
Saudara, Tuhan tambahkan. Baru berapa hari yang lalu ada orang lain lagi berjanji sama saya, ini anak-anakmu nanti saya bantu biaya. Saya bilang, Tuhan, janjimu ya dan amin. Ada beberapa orang janji kayak gitu sama saya untuk berdebat. Jadi saya pikir begini, saya rindu kita bisa menikmati. Kalau memang dia Tuhan, dia pasti berkarya. Amin. Dia pasti berkarya. Jadi untuk menjadikan Tuhan dalam hidup kita, itu keputusan kita. Amin. Jadikan dia yang nomor satu, jangan nomor dua. Jadikan dia yang paling kita kasihi. Jangan ada dunia yang kita kasihi di sini. Jangan ada gara-gara nggak dapat dunia ini kita jadi pecah, persaudaraan pecah, berjemaat pecah apa. Nah, jangan gara-gara nggak dapat dunia. Kalau engkau masih mengasihi dunia, jelas Tuhan nggak ada. Walaupun bisa kita sebut namanya Tuhan. Jadi saudara, jadikan Tuhan dalam hidup kita. Itu keputusan kita. Amin. Nah sekarang sudah benar nggak? Setiap ucapan keluar Tuhan, ya setiap itu ucapan yang keluar Tuhan, berarti dia nomor satu. Berarti dia yang terutama. Berarti dia yang kita kasih. Amin. Itu dia artinya. Sehingga ketika dia menjadi Tuhan, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Kepada siapa? Siapalah yang menolongkan kita kalau bukan Tuhan? Maka Tuhan akan bertindak. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ketika saudara menyebut nama dia adalah Tuhan, itu artinya tidak ada yang lebih tinggi dari dia, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Engkau tidak bisa mengabdi kepada mamon, dunia, harta. Kalau engkau mengabdi kepada harta, Tuhanmu adalah harta. Kalau engkau mengasihi harta, berarti Tuhanmu adalah harta. Kalau engkau mengasihi Tuhan, berarti Dia. Kasihilah Dia dengan segenap hati. Keputusan kita menjadikan Dia Tuhan.
Memang dia tetap Tuhan walaupun kita tidak menyembahnya. Tapi menempatkan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, itu keputusan. Sehingga ketika Tuhan benar-benar mendapatkan posisi tertinggi, hanya Tuhan yang mengisi hati kita, maka dia akan bertanggung jawab terhadap segala keperluan kita. Jangan jadikan keperluan sebagai Tuhan. Mari kita berdoa. Demi nama Tuhan Yesus, biar Roh Kudus mengurapi kami. Beri hikmat, beri pengertian, supaya pikiran kami tidak tertuju semata-mata kepada perkara dunia, perkara uang, perkara kebutuhan. Tapi biar pikiran kami tertuju kepada Allah yang sudah menebus kami dari dosa, yang sudah berkorban untuk kami. Biarlah kami mengambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang terutama, yang utama dalam hidup kami. Mencari kerajaan Allah sebagai yang nomor satu daripada mencari yang lain. Di dalam nama Yesus, biarlah kami ambil keputusan hari ini hanya mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus, urapi kami semua. Bukalah hati kami untuk kami benar-benar mengambil keputusan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang terpenting, yang terutama, yang mengisi seluruh hati dan jiwa pikiran. Terima kasih Bapa, ampunilah dosa kami, supaya kami bertobat, supaya kami benar-benar bertobat, supaya hidup kami hidup untuk Tuhan. Jikalau kami mati, kami juga mati untuk Tuhan. Baik hidup maupun mati, kami milik Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya memberikan persembahan. Sebelumnya mari kita bersama berdoa. Bapak, kembali bersyukur Tuhan pagi hari ini beribadah kami. Tuhan, ujian penyembahan, doa syukur kami kemudian kepada Tuhan yang terkena di firman-Mu, dan kami sudah mendengar firman-Mu ya Tuhan, yang kiranya diberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar demi yang memberi persembahan, memberikan dengan hati yang bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Saudara.